Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa PDM Pontianak TV dimanapun berada, ini dan sohibah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami ingin menyampaikan sebuah tema tentang manfaat berbuat kebaikan. Di mana dalam hidup ini banyak di antara kita yang selalu merasa kurang cocok antara harapan dan realitas kehidupan. Salah satu penyebabnya adalah keinginan yang terlalu besar dengan kemampuan yang dimiliki yang tidak seimbang. Al-Quran telah menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanu wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'manal kadhibin. Am hasibal ladziina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna sya'ama yahkumun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azabnya? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Surat Al-Ankabut ayat 2-4. Ujian, musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman, supaya mereka tidak lupa diri dengan kesenangan yang ada di dunia ini. Di samping itu, Allah juga ingin menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Amalan di sini meliputi amalan ibadah kepada Allah, amalan muamalah, yaitu beramal kepada sesama, bahkan kepada semua makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Walladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur." Yang menjadikan mati, yang menjadikan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. So'imin dan so'imat yang dimuliakan Allah, ayat ini memposisikan kita sebagai manusia pada amal perbuatan kita. Apakah kebaikan yang selalu menyertai kita, ataukah kejelekan yang selalu meresahkan hidup kita? Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari hadis ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa manfaat berbuat kebaikan akan memperoleh, yang pertama, setiap kebaikan akan berbuah kebaikan. Allah tegaskan dalam surat Ar-Rahman, "Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Lalu manfaat berbuat kebaikan adalah kebaikan menjadi investasi diri. Investasi apa? Amal ibadah, pahala, investasi di akhirat.
Bisa kita lihat dalam surat Al-Isra, Allah tegaskan, in ahsantum li anfusikum fa in ahsantum falaha al-ayat. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. So'imin dan so'imat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu manfaat berbuat kebaikan yang ketiga adalah kebaikan akan berubah menjadi pahala yang terbaik. Kalau kita berbuat kebaikan, pahala kebaikan yang itu yang terbaik. Allah katakan dalam Al-Quran surat Yunus, lilladzina ahsanu husnul wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik. Dan tambahannya adalah kenikmatan bertemu dengan Allah Ta'ala kelak di akhirat. Subhanallah, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik akan menjadi pahala ditambah kebaikan pahala itu, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Lalu yang keempat, orang yang berbuat baik selalu bersama Allah. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu yang kelima, kebaikan dapat mendatangkan rahmat Allah. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mendapatkan rahmat Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wa ta'u khaufan wa tama'an inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterimanya. Jadi ada rasa khawatir amalan ibadah kita. Dan harapan akan dikabulkan ya, amalan ibadah kita. Jadi dosa kita diampuni, ibadah kita doa kita dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Lalu yang terakhir, orang yang berbuat kebaikan akan merajut cintanya Allah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydiyakum ila tahluka. Mudah-mudahan dengan kita berbuat kebaikan, ya Allah akan selalu memberikan balasannya yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan amal soleh. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita banyak-banyak beramal, membelanjakan hartanya melalui Lasismu Kota Pontianak. Dan mudah-mudahan apa yang kita belanjakan, harta kita di jalan Allah, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan tambahan dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan puasa kita, siam Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qulami wa kasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.